Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendapatkan penjelasan dari Xiaoyan, Longyan sedikit mengangguk dan matanya tampak berkaca-kaca. Hanya dengan satu kalimat dari Xiaoyan, dia mampu mengabaikan segala kesulitan dan terus melanjutkan kultivasinya. Dengan garis keturunan darah utama Zhu Jiujin yang dimilikinya, potensi Longyan memang sangat mengerikan. Asal diberi cukup waktu, masa depannya sungguh tidak terbatas. Kini kecepatan kultivasinya selain Xiaoyan, dia melampaui semua anggota tim Fearless lainnya. Baiklah, kalau begitu, kalian kembalilah ke alam Dewa Kuno, ucap Xiaoyan sembari melangkah keluar dari kapal Dewa Kuno. Tak lama kemudian Ye Beijing juga mengikuti di sampingnya. Meski kehadiran Ye Beijing bisa menjadi kartu truf saat menghadapi bahaya, Xiaoyan sebenarnya tidak terlalu menyukai perasaan dikawal seperti ini. Tidak ada gunanya terus mengikutiku. Kau pasti tahu itu. Untuk apa terus menempatkan dirimu di sisiku? Xiaoyan berkata perlahan. Setelah kapal Dewa Kuno pergi, hanya tersisa Xiaoyan dan Ye Beijing di tengah kehampaan ini. Apakah selama ini aku menyusahkanmu? Selama perjalanan ini aku tidak pernah meminta imbalan. Aku hanya mengikutimu dan melindungimu sebisaku. Di bagian mana aku salah? Suara Ye Beijing bergetar. Matanya memerah dan emosinya menekan Xiaoyan dengan halus. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku yakin kau tahu isi hatiku. Maaf meski ada keraguan di dalam hatiku, ucap Xiaoyan. Sejujurnya sejak Ye Beijing datang ke dunia sensi, dia memang banyak membantu Xiaoyan, termaksud dalam pertempuran kali ini. Meski Ye Beijing tidak langsung turun tangan, namun kehadirannya membuat segalanya terasa berbeda. Setelah Xiaoyan membunuh Chu Jiangyi, 3 orang lainnya seharusnya punya kesempatan untuk menyerangnya saat dia dalam kondisi terlemah. Jika mereka cukup berani, mungkin saja mereka akan mencoba serangan dadakan. Namun kehadirannya Beijing telah mengguncang mereka dan membuat mereka tidak berani mengambil resiko. Aku tidak pernah memaksamu, tetapi waktu terus berjalan. Aku juga butuh cara untuk menghabiskan waktuku. Meski aku tidak bisa melakukan kultivasi ganda denganmu, walaupun aku sangat ingin, tetapi jika kau tidak mau, setidaknya bisa melihatmu berlatih saja sudah cukup menyenangkan bagiku. Yang terpenting adalah melihat orang yang kusukai. Apapun yang kau lakukan semuanya tampak luar biasa di mataku, ucap Ye Beijing sambil tersenyum. Wajahnya yang tampak polos dan bersih berpadu dengan pakaian sederhana. Namun anggun membuat pesonanya sangat alami dan memikat. Jika hanya dilihat dari penampilannya saja, orang yang tidak mengenalnya tidak akan pernah menyangka bahwa dia adalah kultivator dari jalur Dao Pesona. Dia benar-benar paham perasaan manusia dan juga memahami pria. Kepribadiannya bisa berubah-ubah, dan dia tahu tipe wanita seperti apa yang disukai oleh setiap jenis pria. Namun ketika berhadapan dengan Xiaoyan, dia menjadi bingung. Karena setelah ke Xiao Mansion, dia melihat para istri Xiaoyan yang beraneka rupa. Hampir semua tipe wanita sudah ada di sana, membuatnya tidak bisa menebak seperti apa sebenarnya selera Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan sedikit terdiam. Karena semuanya sudah dikatakan dengan begitu jelas dan rasanya percuma jika dia berkata apapun lagi. Jadi lebih baik segera mencari jalan masuk ke tempat misterius ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melepaskan kekuatan jiwanya secara perlahan lalu memindai ke sekelilingnya. Mengamati setiap gelombang di dalam kampan ini dengan jelas. Dalam keheningan itu, dia terkejut menyadari bahwa kampan di sini sangat tipis seolah tidak stabil. Situasi seperti ini hanya bisa terjadi jika ada ruang tersembunyi di balik kehampaan ini.
Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan dengan sangat jelas. Tanpa perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, dia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Di saat dia menapakkan kakinya, muncul percikan api di bawah telapak kakinya. Dan dalam sekejap, ruang di depan Xiaoyan seakan meledak. Kehampaan di sekitarnya runtuh dan segera terkondensasi kembali dengan cepat. Jika dilihat lebih dekat, tempat ini dipenuhi oleh pecahan bintang dan ruang yang hancur. Seolah-olah semuanya telah direnggut dan dicabik-cabik menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga membentuk sebuah lorong kabut yang pekat. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, tiba-tiba saja muncul kekuatan tarikan yang sangat kuat dari celah-celah di sekelilingnya. Di dalam sana muncul titik-titik api yang terlihat seperti nyala api unggun. Namun dari titik-titik api itu, Xiaoyan merasakan ancaman yang luar biasa kuat. Dia bahkan belum benar-benar menginjakkan kaki ke tempat itu, tetapi sudah melihat sebagian lautan batu yang hangus terbakar, menandakan banyak ahli yang tewas di sana. Xiaoyan buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk melawan tarikan itu dan dia harus terus maju. Untungnya dia bisa memanfaatkan kekuatan tarikan tersebut untuk masuk ke dalam lorong kabut ini, sambil sebisa mungkin menghindari titik-titik api tersebut. Dengan tubuh asli yang telah menyatu dengan avatar Yuan Shen, kekuatan tubuh Xiaoyan sudah sangat luar biasa. Tarikan itu memang luar biasa, tetapi bagi Xiaoyan tidak terlalu membahayakan. Dia melangkah hati-hati masuk ke dalam lorong itu, sebab dia merasa bahwa lorong ini seperti memang ditunjukkan khusus untuknya. Saat ini hanya dirinya yang berada di dalam sini. Seperti yang dia perkirakan, Ye Beijing telah menghilang. Semakin dalam dia masuk, semakin banyak pula titik-titik api yang muncul. Xiaoyan harus mencari jalan keluar di antara titik-titik api yang semakin padat ini. Andai dia menggunakan kekuatan guntur ekstrim, mungkin dia bisa dengan mudah menembus lorong ini atau bisa juga mencoba menggunakan jiwa ilusi untuk langsung menembusnya. Namun karena tidak tahu apa yang ada di depan sana dan akan sangat beresiko jika bertindak gegabah, jadi lebih baik tetap berhati-hati. Saat Xiaoyan sedang menyesuaikan posisi, tiba-tiba salah satu titik api yang semula tenang berubah menjadi wujud manusia dan langsung menyemburkan nyala api ke arahnya. Xiaoyan tidak sempat merasakan apapun, hanya bisa mengandalkan refleksnya untuk menghindar. Namun tetap saja dia terkena serangan api tersebut. Dagingnya langsung ditembus oleh nyala api dan sebagian tubuhnya terbakar habis menjadi kehampaan. Keringat dingin langsung mengucur deras dari dahinya. Api misterius ini memiliki kekuatan yang jauh melebihi perkiraannya, dan itu sangat mengerikan. Bahkan dengan 3 jantung api yang telah dimilikinya, kekuatan api ini tetap bisa mengabaikan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan melukai tubuhnya. Jika saja dia benar-benar terkena serangan penuh tadi, maka dalam sekejap dia akan berubah menjadi abu. Sosok yang muncul bersama api itu kemudian lenyap setelah menyerang. Xiaoyan menatap ke depan dengan cemas. Dari kejauhan, titik-titik api terlihat semakin padat dan menakutkan. Hanya tersisa jalur sempit yang bisa dilalui. Selama tidak terjadi perubahan mendadak, itu masih bisa dilalui. Tetapi karena titik api itu bisa berubah menjadi makhluk yang menyerang, maka situasi ini menjadi sangat berbahaya. Xiaoyan segera memusatkan pikiran dan memperlambat langkahnya. Lorong kabut ini sudah sangat berbahaya sejak awal, sehingga tidak terbayangkan berapa banyak keabadian para dewa yang sudah gugur di dalamnya. Saat berikutnya serangan mendadak seperti tadi tidak hanya terjadi 1-2 kali. Untungnya dalam kekuatan jiwanya dia mampu merasakan perubahan dengan cepat dan menghindari serangan-serangan tersebut. Yang melegakan adalah lorong kabut ini tidak terlalu dalam. Tak lama kemudian, Xiaoyan akhirnya sampai di ujungnya. Di hadapannya muncul sebuah lubang berwarna kehitaman yang tampak misterius. Melihat lubang itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Ternyata lorong yang begitu berbahaya ini hanyalah gerbang masuk. Ini benar-benar pantas menyandang peringkat pertama sebagai jantung api paling berbahaya. Beruntung Xiaoyan berhasil melewati lorong kabut ini tanpa kehilangan nyawa.
Begitu dia masuk ke dalam lubang hitam itu, ruang di sekelilingnya langsung menjadi lebih stabil. Sementara di belakangnya lorong kabut itu perlahan-lahan menghilang dan lenyap. Tanpa ragu, Xiaoyan melangkah masuk ke dalam lubang hitam. Pandangan di hadapannya langsung berubah menjadi gelap gulita. Xiaoyan bahkan mengira dirinya belum keluar dari lubang hitam tersebut. Namun kenyataannya dia telah benar-benar masuk ke dalam wilayah misterius. Setelah beberapa saat, yang muncul di hadapannya adalah sebuah jalan putih bersinar yang terbentang di tengah kegelapan. Melihat situasi ini, Xiaoyan sedikit mengerinyitkan alisnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.